Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juliana Friska Boru Raja Guguk dengan NPM 1913023023 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan silabus materi koloid SMA kelas 11, di mana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas kelas 11 semester 2 dengan kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu KI yang keempat yaitu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah kognitif dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Dalam silabus yang saya buat terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Yang pertama saya akan membahas tentang kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar 1.1 yaitu menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, dan laju reaksi, serta kesetimbangan kimia, larutan, dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat teletatif. Lalu KD kompetensi dasar 2.1 yaitu menunjukkan perilaku ilmiah dalam kurung memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan, serta berdiskusi dalam mewujudkan dalam sikap sehari-hari. Lalu kompetensi dasar 2.2 menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleransi, cinta damai dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lalu KD 2.3 yaitu menunjukkan perilaku responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Lalu kompetensi dasar 3.14 yaitu menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Sedangkan kompetensi dasar yang kompetensi dasar 4.14 yaitu menunjukkan ide atau gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid
berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. Selanjutnya yaitu materi pokok, di mana dalam silabus yang saya buat, materi pokok untuk materi koloid SMA kelas 11 ini, materi pokoknya yaitu sistem koloid, sifat koloid, pembuatan koloid, dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Lalu selanjutnya yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran ini terbagi dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengamati. Mengamati ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama mencari informasi dari berbagai sumber dengan membaca atau mendengar atau mengamati tentang sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan juga peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mencari contoh-contoh koloid yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu menanya, di mana menanya ini terdiri dari mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan larutan sejati, koloid, suspensi, sistem koloid yang terdapat dalam kehidupan seperti kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua dalam menanya ini yaitu mengapa piring yang kotor karena minyak harus dicuci menggunakan sabun. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan data, di mana mengumpulkan data ini terdapat dari 5 tahap, yaitu tahap yang pertama mendiskusikan hasil bacaan tentang sistem koloid, sifat-sifat koloid, dan pembuatan koloid dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu merancang percobaan pembuatan koloid dengan mempresentasikan hasil rancangan untuk menyamakan persepsi. Lalu yang ketiga dalam mengumpulkan data ini yaitu melakukan percobaan dalam pembuatan koloid. Lalu selanjutnya mengamati dan mencatat data hasil percobaan. Lalu yang kelima yaitu mendiskusikan hasil atau zat yang berupa koloid dalam industri farmasi, kosmetik, dan bahan makanan, dan lain-lainnya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu mengasosiasi, di mana mengasosiasi ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama menganalisis dan menyimpulkan data percobaan. Yang kedua menghubungkan sistem koloid dengan sifat koloid. Yang ketiga mendiskusikan informasi tentang koloid liofob dan hidrofob. Lalu yang ke tahap selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Dalam tahap mengkomunikasikan ini, yang pertama yaitu mempresentasikan hasil rangkuman tentang sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melaporkan hasil percobaan dan mempresentasikan dengan menggunakan tata bahasa yang benar. Lalu yang terakhir, mengkomunikasikan peranan koloid dalam industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, dan lainnya. Demikian dari pembelajaran tentang sistem koloid. Selanjutnya yaitu penilaian, di mana penilaian ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama tugas, dengan membuat tugas yang pertama yaitu membuat peta konsep tentang sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari, lalu mempresentasikan tugas tersebut. Lalu tugas yang kedua yaitu merancang percobaan untuk pembuatan koloid. Lalu penilaian yang kedua yaitu observasi. Yang pertama yaitu sikap ilmiah dalam melakukan percobaan dan presentasi. Lalu cara menggunakan pipet, menimbang,
keaktifan, kerjasama, komunikasi, tanggung jawab, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Lalu penilaian yang selanjutnya yaitu portofolio, di mana portofolio ini berupa laporan percobaan. Lalu penilaian yang selanjutnya yaitu tes tertulis uraian, yaitu pemahaman tentang sistem koloid, sifat koloid, dan pembuatan koloid. Ini berupa ulangan harian atau tes lainnya. Lalu selanjutnya itu alokasi waktu. Dalam silabus yang saya buat, alokasi waktu untuk materi koloid ini yaitu 3 minggu kali 4, di mana materi koloid ini diajarkan dalam 3 minggu, di mana 1 minggu itu terdapat 4 jam mata pelajaran. Lalu yang terakhir yaitu sumber belajar, di mana sumber belajarnya yaitu buku kimia kelas 11, lembar kerja yang diberikan oleh guru, dan juga berbagai sumber lainnya seperti internet dan lain-lainnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.